Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Eusebio Silvano Hebot dengan NIM 0832 4000414. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, apa itu pembelahan sel? Jadi, pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel yang menjadi dua atau lebih dan menjadi sel baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di pengertian pembelahan sel. Nah, pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan memproduksi. Nah, pembelahan sel sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk. Sel sendiri mengalami pembelahan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi atau perkembangan. Nah, yang berikutnya kita masuk ke jenis pembelahan sel. Pembelahan sel biasa disebut dengan eukariotik. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan sel mitosis beserta tahapannya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu pembelahan mitosis itu apa sih? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak secara genetik yang sama dengan sel induk. Proses ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik dan penting untuk perbaikan jaringan serta regenerasi. Yang berikutnya kita masuk ke tahapan pembelahan sel. Nah, di sini ada profase. Profase ditandai dengan kromatin yang memadat, membran inti mulai rusak, dan bidang spindel mulai terbentuk. Yang kedua ada metafase. Metafase ditandai dengan kromosom yang berjejer di bidang pembelahan atau ekuator. Dan yang ketiga ada anafase. Kromatin saudara dari setiap kromosom terpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang berikutnya ada telofase. Telofase ditandai dengan membran inti yang mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom yang telah mencapai kutub. Dan kromosom mulai mengendur. Nah, ini gambar telofase. Yang selanjutnya ada sitokinesis. Sitokinesis ditandai dengan sitoplasma membelah menghasilkan dua sel anak yang identik dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk yang disebut dengan diploid. Ini adalah sitokinesis hasil dari pembelahan meiosis menghasilkan dua sel anak yang sama dengan sel induk dan memiliki jumlah kromosom yang sama yang disebut dengan diploid. Nah, yang kedua kita lanjut ke pembelahan meiosis. Seperti judul materi di atas kan perbedaan pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis. Yang pertama, kita harus tahu pengertian dari pembelahan meiosis itu apa sih? Nah, pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Proses ini terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet dan penting untuk reproduksi seksual. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan pembelahan sel meiosis. Di tahapan pembelahan sel meiosis ini terjadi dua pembelahan. Ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, kita simak secara baik-baik. Nah, yang pertama ada profase 1. Profase 1 ditandai dengan kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang, yaitu pertukaran segmen DNA antara kromatin non saudara. Di sini kita bisa lihat. Di sini terdapat pertukaran DNA dan kromatin non bersaudara. Selanjutnya ada metafase 1. Metafase 1 ditandai dengan kromosom homolog yang berjejer pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, yang berikutnya anafase 1 ditandai dengan kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan seperti pada pembelahan meiosis. Seperti pada pembelahan mitosis, anafase juga sama.
kromosom yang bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase serta sitokinesisnya ada di bawah. Telofase ditandai dengan 2 sel anak terbentuk masing-masing dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk atau disebut haploid. Mungkin kita bisa lihat. Dan yang kedua, kita melanjutkan tahapan pembelahan sel meiosis yang kedua. Yang pertama ada profase 2. Profase 2 ditandai dengan kromosom memadat kembali dan spindel terbentuk di setiap sel haploid. Nah, yang kedua metafase 2. Metafase 2 sama dengan metafase yang pertama, di mana kromosom berjejer di bidang pembelahan atau ekuator. Nah, saya lihat di sini gambar metafase 2-nya. Terus yang ketiga ada anafase 2. Anafase 2 juga sama dengan anafase 1, di mana kromatin saudara yang terpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, bisa lihat di sini. Yang terakhir adalah telofase. Telofase 2 ini ditandai dengan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang terbentuk dari masing-masing kromosom dan memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk yang disebut dengan haploid. Nah, mungkin kita bisa lihat dari kedua pembelahan sel tersebut antara mitosis dan meiosis. Terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, sel mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan sel meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Terus, sel mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik, sedangkan sel meiosis terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet. Di mana sel mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya dan memiliki jumlah kromosom yang sama atau disebut dengan diploid. Sedangkan meiosis memiliki 4 sel anakan dari masing-masing sel memiliki setengah kromosom dari sel induk yang disebut dengan haploid. Nah, mungkin sudah jelas dari perbedaan sel antara mitosis dan meiosis. Nah, di sini mungkin dapat melihat perbedaan pembelahan sel antara meiosis dan mitosis yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Nah, selanjutnya kesimpulan nih. Nah, pembelahan sel mitosis dan meiosis memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan hasil akhirnya. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik dan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta reproduksi seksual. Sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin atau gonad, yaitu sel telur dan sperma yang berfungsi untuk menghasilkan gamet yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induknya, yang disebut dengan haploid. Demikian penjelasan materi dari saya yang berjudul Perbedaan Pembelahan Sel Mitosis dan Meiosis. Saya ucapkan terima kasih.